Halo bro, balik lagi sama gua Papa Beta. Salam cupang Indonesia. Para penghobi ikan cupang semua merapat ke sini. Ada yang bilang leopard, ada yang bilang sunfish, ada yang bilang nemo. Bagaimana sih cara membedakannya gitu kan? Dari tiga jenis itu gimana cara membedakannya? Padahal nggak ngejamin kalau kualitas hasilnya ngikutin ya. Halo guys, balik lagi sama gua Papa Beta. Nggak bosan-bosannya kawan-kawan percumbangan Indonesia. Support terus, jangan lupa subscribe, terus follow IG-nya Papa Beta, papa.beta. Jangan lupa nyalain loncengnya. Oke? Gua mau sedikit flashback. Percupangan di Indonesia itu tahun 2019, itu masa jaya-jayanya ikan cupang naik ya, permintaan naik, harga pasar juga bagus banget. Temen-temen gue juga banyak banget yang masih eksis sampai sekarang ya. Salah satunya itu ada nih, gue lagi pakai kaosnya AJV Beta tuh, AJV Beta. Gue koleksi kaos-kaos t-shirtnya dari para seller ya. Ada Leopaps, ada AJV Beta, terus banyak lagi lah kaos-kaosnya yang gue koleksiin. Soalnya 2019 itu buat gue pribadi masa-masa kemasan cupang. Papa Beta sebenarnya kalau untuk main cupang itu dari gue diajarin sama bokap itu kelas 1, kelas 2 SD gue udah mulai kenal sama air ya, air kolam, terus ngebreeding cupang gue udah diajarin. Tapi yang diajarin pertama tuh gue nyari kutu air ke sawah, gue paling seneng banget. Nah terus seiring berjalannya waktu gue vakum di cupang. Akhirnya di 2017-2018 gue ngeliat media sosial cupang itu lagi naik, ikannya juga gue lihat juga itu bagus banget warnanya. Nah gue tertarik ada salah satu jenis cupang, sampai kenapa gue harus main cupang lagi, itu jenis plakat leopard ini gue pelajarin sama gue dari mulai gue beli sama para petani, terus beli juga sama seller. Tapi gue dapetnya cuma male-nya aja, female-nya itu gue cari susah banget gue cari. Nggak tahu kenapa ya, sama petani memang di keep ya untuk female leopard. Terus singkat cerita, gue seneng sama plakat leopard ini. Gue beli sama Leopaps, gue beli sama AJV Beta, terus gue beli sama petani yang ada di Medan. Tapi gue tuh dapat cuman male-nya aja, female-nya itu sulit banget gue dapetin. Tapi gue terus cari ya female-nya. Akhirnya gue dapat female-nya itu sama orang Lampung. Female-nya itu gue hoki banget, dikasih murah female-nya, dan itu gue budidayakan akhirnya. Terus ya karena gue kesulitan cari female-nya ya, waktu itu cari female gue sulit. Akhirnya gue beli plak female itu pakai plakat Nemo, dan itu gue nggak tahu kenapa ya, pas gue breed ternyata hasilnya besgal, acak-acakan semuanya, nggak sesuai yang gue harapkan kayak male plakat leopard. Dan ternyata gue pelajarin dari pengalaman, ternyata itu beda, ternyata darahnya itu beda, dan itu beda genetik. Jadi plakat leopard yang murni sama Nemo itu beda. Nemo itu juga gue nggak tahu silsilahnya dari mana, yang pasti itu gue mau bahas sekarang ini bukan di plakat leopardnya ya. Jadi ada yang nanya sama gue, Pak, leopard itu kayak gimana sih gitu kan. Ada yang bilang leopard, ada yang bilang sunfish, ada yang bilang Nemo gitu kan. Nah gue sekarang mau ngebahas bukan di plakatnya, tapi gue lebih ke double tail plakat ya, DTPK. Nah di DTPK ini lebih
lebih spesifik lagi, jadi lebih ada variasinya lagi. Dan yang gua pelajarin itu dia itu punya tiga jenis warna yang buat teman-teman semua, mungkin buat para pemula yang baru kenal cupang ya, jadi harus diperhatiin nih. DTPK Leopard itu sebenarnya, Leopard itu penyebutan nama ya, penyebutan nama. Tapi kalau untuk di kelas bahasa kontesnya itu cukup marble aja. Jadi gue di sini membagi klasifikasi untuk yang seperti Leopard atau marble. Yang gue lihat sekarang yang udah beredar itu pattern-patternnya seperti Leopard ada 3. Dia pertama itu DTPK Leopard. Yang kedua itu ada DTPK Sunkist yang bercakap seperti fire juga, pola-pola marble. Yang terakhir itu yang kita ketahuin DTPK Nemo yang kadang bercaknya itu bawa hitam juga. Buat teman-teman semua mungkin yang belum tahu, itu dari 3 jenis itu jangan sesekali lu crossbreed gitu kan, kalau memang lu pengennya dapetin DTPK yang pure. Balik lagi, bukan so tau atau bagaimana ya, bukan untuk menggurui, tapi berdasarkan pengalaman gue pernah DTPK Leopard gue crossing sama DTPK Sunkist, itu jadinya bukan acak-acakan, jadi dia marble cuman dia ngebawa hitam, jadi hitamnya timbul. Sedangkan di kelas marble itu kan lebih baik yang bagusnya pola marble 2 warna, 2 tone gitu kan. Nah itu Sunkist sama sama Leopard yang murni ya, gua crossing itu hasilnya malah jadi belang gitu, ada hitamnya kayak gitu. Nah kalau udah pasti, kalau yang DTPK Nemo itu yang bercaknya oranye terus kuning terus ada hitamnya dikit, itu udah pasti beda. Jangan sesekali lu crossbreed, nanti anakannya udah genetiknya udah beda lagi. Karena kalau lu crossbreed dari 3 jenis itu tuh sah-sah saja, tapi gua sedikit sharing bukan menggurui. Untuk membeli ya nantinya kedepannya, untuk membeli atau lu mau nge-crossbreed, jadi lu pilih ikan itu bisa lu selektif lagi. Dan bagaimana sih cara membedakannya gitu kan, dari 3 jenis itu gimana cara membedakannya. Gua kasih tips ya. Sebenarnya untuk cara membedakan itu sulit banget karena kalau dari lihat kasat mata dia itu bercaknya itu sama aja. Ada Nemo yang bercaknya bener-bener bagus banget, percis kayak Leopard yang murni ya, yang pure. Kadang juga ada yang Sunkist yang bercaknya juga sama bagusnya sama Leopard. Jadi untuk gue punya sedikit tips untuk cara membedakannya itu. Memang yang pertama nih, kalau Leopard itu dia agak-agak sedikit bodinya itu putih susu. Nah kalau untuk Sunkist, dari penamaannya aja dia udah disebut DTPK Sunkist, berarti dia Sunkist itu oranye, terus juga tutonnya itu ada kuning juga. Yang pasti Sunkist udah disebut ya Sunkist, berarti warnanya itu seperti Sunkist, buah Sunkist yang agak oranye gitu. Nah untuk yang DTPK Nemo, dia itu udah jelas ya dari namanya juga DTPK Nemo, dimana patternnya itu ngeblocking seperti pola-pola Nemo, ada merah, oranye atau hitam, ada hitamnya gitu. Dan itu kalau gue pribadi nggak pernah gue crossing, tapi gue pernah coba gue crossing sama gue, ternyata hasilnya nggak sesuai yang gue harapkan gitu. Jadi ada, ya itu dia tadi, bercak hitamnya masuk, terus ada basgelnya juga kayak gitu. Nah sebenarnya dari tips tadi itu tidak menjamin kalau lu tuh bakal yakin kalau itu tuh adalah DTPK yang lu cari. Tapi sebenarnya itu bisa balik lagi sama sellernya ya, atau petaninya itu genetiknya, genetik yang bukan bahasa genetik, maksudnya indukan dari yang mana kayak gitu. Itu lu harus tahu juga, dan itu kita cuma bisa berharap kejujuran dari si sellernya kayak gitu. Makanya gue kadang kalau ada yang beli, bang DTPK Leopard ada sepasang, tapi gue nggak akan gue kasih ya udah male DTPK Leopard, female DTPK Leopard. Nggak mungkin gue kasih male Leopard, female Sunkist, yang ada nanti bayar kecewa, soalnya anakannya bakal beda kayak gitu.
juga buat para viewer nih, kalau anakan DTPK Marble itu mau Sunkist ataupun Leopard ya, anakannya itu fase mutasinya dari burayak itu, dia itu yang kalian pada tahu adalah mulai dari selo ya, dari selo atau putih susu. Dia berangkat dari situ, nanti kenapa dia dari selo, nanti besarnya itu hitamnya tidak akan terbawa, tidak akan timbul karena awal mula mutasinya itu dari selo. Tapi terbalik sama DTPK yang jenisnya Nemo. Kalau Nemo itu fase mutasinya itu burayak, dia itu dari basgal ya, dari basgal. Makanya pas sudah gedenya itu dia ngebawa sisi hitamnya, warna hitamnya. Nah, warna hitam itu terkadang bawaan dari sisi mutasi awalnya basgal. Sebelum kita lanjut lebih jauh lagi ya, yang pertama gue memang bukan mau menggurui, tapi gue sekedar sharing pengalaman. Terus juga gue tidak mau dibilang so tau lu Papa Beta kayak gitu kan. Tapi memang gue di sini mau sharing pengalaman mengenai itu tadi DTPK pattern marble Leopard khususnya. Yang gua lihat ini ada 3 kan, tadi ada 3 pattern Leopard, terus ada Sunkist, ada Nemo juga. Nah itu gua mau sharing supaya kalian tambah pinter juga, maksudnya dalam memilihkan itu jangan sampai salah, itu tujuan gua juga kayak gitu. Jadi ilmunya juga nambah juga, jangan sekedar lu beli wah ini Leopard tapi padahal itu Sunkist ataupun itu Nemo, atau ya tidak sesuai dengan yang lu cari gitu. Pas lu breed malah hasilnya beda. Dari 3 jenis tadi itu tidak ada yang menurut gue tiga-tiganya itu bagus. Dari Leopard, dari itu Sunkist ataupun Nemo, itu ketiga jenis itu gue sangat suka sama jenis itu. Kenapa gue bilang itu bagus tiga-tiganya? Karena memang dari Leopard itu sendiri bercak fire-nya lebih dapat, soalnya dia warna bercak gelapnya itu merah, yang kalau dia bercaknya bagus tuh seperti fire. Nah kalau untuk Sunkist yang gue lihat dia lebih dominan ke terang, jadi terangnya dapat. Jadi pada saat bercaknya dia itu bagus, pola patternnya bagus ya, dilihatnya enak banget, warnanya terang kuning, terus ada oranye kemerah-merahannya juga, jadi kayak fire juga. Nah untuk yang Nemo juga dia walaupun dia bawa hitam ya, kadang suka kalau dibawa ke kontes suka ada minusnya juga, tapi dia juga pola Nemo ini yang masih gue pertahanin dalam artian bercak itu memiliki 3 warna, dia hitam, merah, oranye atau kuning gitu kan. Itu pattern itu yang masih gue jaga, blocking-blockingnya jangan sampai kedepannya juga punah kayak gitu. Jadi dia lama-lama juga nanti Nemo klasik itu yang gue pribadi ya, Nemo klasik itu bakal sulit dicari juga nantinya, soalnya kan orang makin sering crossing, lu cari Nemo klasik makin susah gitu kan. Makanya buat para breeder ya, dijaga lah. Jadi suatu waktu gue juga mau beli atau lagi cari-cari untuk yang Nemo klasik masih ada, jangan sampai punah gitu Nemo klasik. Gue juga di sini cuman ngebahas kulitnya aja ya, luarnya aja. Gue nggak terlalu dalam itu bahas genetik karena gue sendiri juga nggak ngerti kalau bahasa genetik. Makanya gue di sini cuman sharing pengalaman aja, just to know aja. Jadi 3 jenis DTPK pola pattern marble tadi ya, ada Leopard, Sunkist sama Nemo. Semua bermanfaat. Kalau ada koreksian atau salah gitu kan, ketik di kolom komentar atau bisa DM gitu kan. Jangan dibully guanya ya nggak. Yang penting kita saling sharing sesama breeder. Semoga bermanfaat buat lo semua. Terus juga nanti kalau lu biar lebih taunya juga, nanti akan gue kasih lihat videonya DTPK Leopard yang mana, DTPK Sunkist yang mana, terus DTPK Nemo yang mana. Nah dari ketiga ini nanti akan gue kasih lihat videonya. Semoga dengan
penglihatan kita bisa tahu oh ini beda ya, beda warnanya gitu kan. Padahal kalau yang kayak gue dulu ya ngelihat itu sama aja gitu kan, tapi padahal tuh beda, darahnya beda. Nggak usah panjang lebar lagi basa-basinya, lu semua harus lihat video DTPK Leopard, DTPK Sunkist sama DTPK Nemo-nya. Oke, check it out. Nah itu dia tadi, lu semua udah pada lihat ikan-ikannya. Ada DTPK Leopard, DTPK Sunkist, sama DTPK Nemo. Tadi videonya udah lu lihat semua. Terus semoga lu bisa membedakan mana Leopard, sebutan nama dagang ya, mana Leopard, mana Sunkist, dan mana Nemo gitu. Biar lu pada proses breedingnya nanti bisa sesuai yang lu harapkan. Jangan sampai nge-crossbreed salah malah jadinya acak-acakan, jadi buang-buang waktu. Guys, gue ucapin banyak terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai akhir, yang nggak ada di skip. Gue ucapin banyak terima kasih. Terus juga gue ngucapin banyak terima kasih sama AJV Beta, t-shirtnya masih ada ya. Leopard juga ada, belum gue pakai, mau gue itu salah satu suhu di Leopard ya, di jenis Leopard. Lu harus follow IG-nya ya. Ada Leopards, ada AJV Beta, itu master Leopard. Lu follow semuanya. Oke?